Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'hamid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitonir syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita cintai, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mukarramun alimul ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, para haji dan hajah, para da'i-da'iyah, para mawallah rahimakumullah, wabil khusus guru-guru kita yang sempat hadir pada saat ini, orang tua kita, teriring doa semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan buat guru dan orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita cintai, patut kita banggakan, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan pondok pesantren atau yayasan pendidikan Islam Abdurrahman sekeluarga besar, khusus pimpinan Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdurrahman nggak pakai wahid. Teriring doa semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan buat beliau sekeluarga. Amin. Panjang umurnya, amin. Berkah rumah tangganya, amin. Banyak rezekinya, amin. Banyak istrinya, amin. Yang sama kita hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pejabat pemerintah kabupaten, pejabat pemerintah desa yang sempat hadir pada saat ini. Yang sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tidak lupa pula tokoh manisan yang sempat hadir pada saat ini. Yang sama kita cintai, keluarga besar Banser, Kecamatan Lubai Ulu, yang selalu berguna buat masyarakat. Yang saya sangat cintai, istri saya yang sekarang hadir bersama saya, yang selalu mensupport perjuangan dakwah saya, yang selalu mengikhlaskan saya jikalau saya beristri dua. Saya bicara bukan di belakang beliau, tapi saya terang-terangan di depan beliau. Kenapa? Karena istri saya sudah mengikhlaskan saya beristri dua, dengan catatan 3 syaratnya. Apa syaratnya, Mak? Yang pertama, dia harus lebih cantik daripada saya. Yes. Yang kedua, dia harus lebih mudah daripada saya. Yes. Yang ketiga, lantai dulu mayat saya. Dia no, gak sanggup. Masihnya sipok pula. Alhamdulillah. Yang saya hormati tokoh agama di kampung saya, Kelurahan Prabu Jaya, Bapak Haji Warsito. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Abdurrahman. Melalui beliau, alhamdulillah saya hadir di sini silaturahmi yang pertama. Kalau di Karangagung, di Talang Jawa sudah 2 kali saya silaturahmi di sana. Kalau di sini Desa Karya Mulia baru silaturahmi. Karang Mulia, Desa Karang Mulia. Kalau Karya Mulia itu daerah Sumbar saja ya, Sumberhayu, Karya Mulia. Ini Karang Mulia ya, subhanallah.
mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama kita cintai, santriwan, santriwati, remajawan, remajawati, jombloan, jomblowati, ABG-wan, ABG-wati yang sempat hadir pada saat ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Karena ada anak yang soleh, ada anak yang salah. Kalau anak yang soleh itu terbukti putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya Rabbi habli minas solihin, terkabul. Punya putra Nabi Ismail alaihissalam, lagi bujang tanggung, sedang asik-asiknya, sedang cinta-cintanya, turun wahyu Allah. Untuk apa? Untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kiranya pendapatmu? Ini jawaban anak yang soleh. Wahai ayah, jikalau itu adalah perintah Allah, laksanakanlah wahai ayah. Sembelihlah saya wahai ayah. Insya Allah nanti ayah akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Itu jawaban anak yang soleh. Tapi sekarang banyak anak keturunan kita pintar tapi nggak soleh. Wahai anakku yang pintar, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana kiranya pendapatmu? Anak yang pintar nggak soleh jawab, wahai ayah, aku kan masih muda, belum berumah tangga. Sedangkan ayahlah sudah tua, sudah bau tanah. Bagaimana kiranya saya saja yang membeli ayah? Itu jawaban anak yang pintar tapi nggak soleh. Jawabannya memang pintar, bagus, tapi nggak soleh. Tapi kalau jawaban anak yang soleh, subhanallah, laksanakanlah wahai ayah, jangan ditunda-tunda. Sembelihlah saya wahai ayah, jikalau itu adalah perintah Allah subhanahu. Ini bedanya anak yang soleh sama anak yang saleh. Kalau anak yang soleh, pada saat orang tuanya sakaratul maut, mau meninggal dunia, kalau anak yang soleh, cepat dia ngebimbing dengan kalimat tauhid, dengan kalimat thayyibah. Istighfar astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini anak yang soleh. Kalimat tauhid, kalimat thayyibah yang dibimbing sama orang tuanya pada saat sakaratul maut. Itu kalau anak yang soleh. Kenapa? Berilmu, bimbing di telinga kanan dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Tapi kalau anak yang salah, nggak punya ilmu agama, ngucap cap 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 cap, nyebut but 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 but, ngucap nyebut cap mati. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah." Barang siapa seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mati di atas kalimat tersebut, illa dakhala jannah. Insyaallah masuk surga. Ini kalimat tauhid, kalimat thayyibah yang insyaallah mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada saat kita sakaratul maut. Kenapa? Karena memang benar-benar orang pilihan yang mampu mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Kenapa? Karena pada saat kita sekarang lagi sehat,
lagi waras, belum sakaratul maut, gampang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, sekarang. Tapi pada saat sakaratul maut, itu memang benar-benar orang pilihan yang mampu mengucapkan kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah. Kenapa? Zikir kita bukan cuma sekedar di batas lidah, tapi campakkan di dalam hati, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma sekedar batas lidah saja. Kalau tahun kemarin 1441 Hijriah, kita pikirnya cuma sekedar di batas lidah. Ini tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Zikir kita bukan cuma sekedar di batas lidah, campakkan dalam hati, pahami maknanya, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang patut dimintai pertolongan kecuali Allah. Tapi besok ke kerabat, ke puyang, minta-minta, kecuali. Berarti lidahnya tidak sesuai dengan perbuatannya. La ilaha illallah, tapi minta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal mampu pada saat kita seperti maut. Yang mampu mengucapkan seperti maut kalimat tauhid la ilaha illallah hanya orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar di batas lidah saja, tapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak kenyang perut hanya menyebut nasi, tidak hilang haus hanya menyebut air. Coba kalau kita lapar, sebut saja nasi 33 kali. Nasi, 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 nasi bungkus, nasi bungkus, nasi bungkus. Perut kita tambah lapar. Kenapa? Karena kita cuma sekedar menyebut. Coba kalau kita haus, sebut saja air 99 kali. Pakai tasbih sekali. Air, 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 air. Haus kita tidak akan hilang. Tidak kenyang perut hanya menyebut nasi, tidak hilang haus hanya menyebut air. Maka dari itu, ibadah kita, baca Quran kita, sholawat kita, bukan cuma sekedar di batas lidah saja. Karena yang Allah pandang bukan lidah, yang Allah pandang adalah hati kita. Ikhlas atau tidak, kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan cuma sekedar di batas lidah, bahwa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi terdapat di dalam Al-Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh telah kami beri hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Luqman bukan seorang nabi. Tidak ada Nabi Luqman. Karena Luqman bukan seorang nabi, tapi seorang budak, seorang hamba sahaya yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Surat yang ke-31, yaitu surat Luqman. Jadi Luqman bukan seorang nabi, seorang budak hamba sahaya. Pada suatu ketika majikannya memerintahkan kepada Luqman, wahai Luqman, tolong sembelihkan seekor domba ini atas nama Allah.
ambillah daging yang terbaik, sisanya kasihkan kepada mustahik, orang yang berhak menerima. Disembelihlah seekor domba ini atas nama Allah, dan diambillah daging yang terbaik oleh Luqman, yaitu lidah dan hati. Majikan bingung, wahai Luqman, tolong kau sembelihkan seekor domba lagi atas nama Allah, dan ambil daging yang terburuk, sisanya kasihkan kepada mustahik, orang yang berhak menerima. Disembelihlah seekor domba lagi atas nama Allah oleh Luqman, dan diambillah daging yang terburuk, yaitu lidah dan hati. Majikan tambah bingung. Wahai Luqman, engkau aku perintahkan untuk ambil daging yang terbaik, engkau ambil lidah dan hati. Engkau aku juga perintahkan untuk ambil daging yang terburuk, engkau juga ambil lidah dan hati. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Luqman menjawab, wahai majikanku, tidak ada perkara yang lebih baik daripada hati dan lidah jikalau keduanya baik. Tidak ada perkara yang lebih buruk daripada hati dan lidah jikalau keduanya buruk. Ini hikmah. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan lidah dan hati kita. Kalau lidah ini kita gunakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih baik daripada hati dan lidah jikalau keduanya baik. Lidah berzikir, hati bersyukur. Suami pulang kerja, suami pulang dari kebun, pulang dia ke rumah, walaupun sang istri jengkel sama suaminya, tetap wajib melayani perintah suaminya. Suaminya masuk, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa. Suami masuk belum diperintah, pijat tuh pundaknya. Kenapa? Karena banyak beban di pundak suami kita itu. Walaupun ibu istri lagi jengkel sama suami, tetap pijat pundak suami tanpa diperintah. Ucapkan zikir, lidah kita berzikir, hati bersyukur. Pijat pundak suami kita, subhanallah, 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 subhanallah. Walaupun kita jengkel sama suami kita, subhanallah. Suami tidur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Suami tidak bangun lagi, innalillah, 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 mati ya. Astagfirullah. Lidah berzikir, hati bersyukur. Maksudnya seperti itu. Punya suami ngasih belanja sedikit, Bu, tetap bersyukur. Alhamdulillah saya punya suami ngasih belanja sedikit. Alhamdulillah ya Allah, jadilah. Daripada dia punya suami tidak pernah ngasih belanja, harus selalu melihat ke bawah. Yang punya suami nggak pernah ngasih belanja, tetap bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya punya suami gak pernah ngasih belanja, tapi aku bersyukur, alhamdulillah suamiku tidak bertingkah. Daripada dia edom lasaro anak bertingkah laki kanji. Ada rumah tangga seperti itu, ada. Ustaz, ngapo itu kami lasaro anak bertingkah lakiku kanji. Puji kubur, tetap bersyukur. Lidah berzikir, hati bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun sekalian ego aku saro, anakku bertingkah lakiku kanji. Alhamdulillah ya Allah, yang penting suamiku sehat walafiat. Daripada dia punya suami sudah duduk di kursi roda. Ini harus melihat ke bawah ibu, supaya kita pandai bersyukur. Yang punya suami sudah duduk di kursi roda, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun sekali aku punya suami sudah duduk di kursi roda, alhamdulillah ya Allah, jadilah. Nakut-nakut di tikus, jadilah. Yang penting suamiku masih hidup. Nah itu maksudnya, masih ada coba suami. Daripada dia punya suami sudah meninggal dunia. Ini selalu lihat ke bawah supaya pandai bersyukur.
Yang punya suami sudah meninggal dunia, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun sekalian aku punya suami sudah meninggal dunia, alhamdulillah ya Allah. Daripada digendong nyakit terus, tetap bersyukur. Bu, masih hidup?